Wabarakatuh. Maaf Miss, ini Miss Yuni kan? Iya, tapi tolong itu handfree-nya jangan dimakan atau dibol-sebol, Mbak. Oh iya iya iya. Sudah Miss. Jauh suaranya, Bu. Jangan pakai handfree, Mbak. Inilah Miss, saya mau Nggak denger, Bu. Handfree-nya dilepas, Bu. udah saya lepas handsfree-nya. Oke, siap. Ada yang bisa dibanting, dibantu? Gini, Bu, saya mau minta solusi atau pendapat dari Miss Yuni. Saya sekarang lagi bingung. Iya, tapi suaranya Ibu jauh. Kalau suara Ibu jauh, tak matiin. Saya sudah bilang jangan pakai handfree, suaranya keras, Bu. Oh, ini sudah Miss? Masih kecil sih. Masih kecil ya? Betul. Ini masih kecil. Saya nggak pakai handsfree. Iya, tapi kenyataannya suaranya masih kecil. Ya udah, gimana, Bu? Ah, Gini Miss, saya ada cerita sedikit. Saya kan sekarang kan TKW di Malaysia nih kan. Siap. Jadi saya itu pertama nikah, punya anak 3, meninggal 1. Jadi yang hidup 2. Setelah saya cerai dengan suami saya yang pertama, saya menikah dengan suami kedua. Saya dapat 1 anak umur sekarang sudah 6 tahun, Miss. Jadi anak itu saya dari suami pertama saya bawa 1, yang 1 sudah bekerja sendiri. Jadi saya sekarang anak saya itu di Indonesia, yang tinggal dengan suami kedua saya itu ada 2 orang. Bawaan saya 1 dan dari suami saya yang kedua ini 1 gitu. Jadi saya di sini kan ada potongan gaji kan Miss selama 4 bulan gitu kan. Jadi selama potongan gaji itu ada, saya serahkan semua, saya kirim semua. Memang posisi rekening saya itu atas nama saya, cuma ATM itu anak saya yang pegang. Anak saya yang paling besar yang ikut sekarang ini yang dari suami pertama. Karena anak saya itu dari umur 5 bulan udah ditinggal sama bapaknya. Jadi sekarang posisi anak itu udah umur 14 tahun. Nah jadi setelah saya siap potongan Miss, saya kirim uang. Situ saya sudah tidak percaya lagi dengan suami saya yang kedua ini. Jadi saya suruh anak saya pegang ATM. Kemarin itu saya suruh ambil duit ke ATM untuk keperluan rumah. Jadi suami saya nggak terima gitu Miss. Jadi kan anak saya yang 14 tahun ini kan termasuk anak tiri dia gitu ya Miss. Jadi saya sekarang posisinya bingung. Dia pilih kasih dengan anak saya yang paling kecil ini gitu. Jadi anak saya yang pertama ini tidak pernah dijemputnya pulang sekolah Miss. Saya bingung. Saya bingung cara mengatasinya sementara saya jauh gitu. Solusinya gimana itu ya Miss? Saya pun juga bingung ini. Memang dibilang anak saya yang 14 tahun itu bilang gini, nggak apa-apa mak, katanya gitu kan. Saya bisa kok sendiri usahakan pulang sekolah. Cuma saya dari saat ini saya berpikir Miss, setelah nanti saya pulang, saya harus gimana gitu Miss. Tolong solusinya Miss. Waduh, masalah rumah tangga solusinya nanya sama Miss Yuni, karena di setiap rumah tangga itu tidak sama ya. Karena kenapa kamu menikah dengan dia itu pasti ada alasan-alasan tertentu. Tetapi kamu nggak perlu baper, nyatanya anakmu nggak apa-apa. Tapi kamu pandai-pandailah menyimpan uangmu sendiri. Karena rumah tangga saya nggak tahu. Kamu mempertahankan suamimu nggak sih kira-kira kalau kamu pulang? Sepertinya hati saya menolak gitu Miss. Tapi tubuhmu meronta-ronta. Hatimu menolak tapi tubuhmu meronta-ronta. Enggak seperti itu juga Miss. Sepertinya saya Pertanyaan memang saya, lebih hambar. penting suami atau anak? Anak Miss. Oke, kenapa dulu anak. menikah? Karena posisi saya dulu anak saya yang 14 tahun itu
umurnya kan masih 5 bulan, Miss. Jadi waktu itu saya nggak bisa kerja, Miss. Sementara waktu itu memang dia itu memang nampaklah sayangnya dengan anak saya gitu. Semua keperluan anak saya dia tanggung. Sudah saya menikah dengan dia pun dia sayang dengan anak saya itu. Tapi sekarang saya bingung kenapa dia bisa jadi seperti itu gitu. Oke. Saya juga bingung. Di saat kamu sengsara, suamimu yang menemani, dan sekarang kamu sudah ada di Malaysia, kamu merasa bahwa dia tidak mencintai anakmu lagi, kan aneh. Tanya pada dirimu sendiri. Sebenarnya masalah ekonomi rumah tangga ini saya yang selalu banyak mencari. Karena dia bisa dikatakan orangnya semakin hari saya lihat semakin jadi orang yang malas gitu. Tapi kan dulu waktu anakmu masih umur 5 bulan, dia yang menjaga kan? Iya, ya saya yang menjaga, Miss. Tapi kan yang memberikan nafkah suamimu kan? Enggak, ya lebih banyak saya, Miss. Dia memang gimana saya Sebentar, bilangnya? pertanyaan saya, kenapa kamu menikah? Kamu bilang karena dia baik menjaga anakmu, yang menafkahimu. Tapi sekarang kamu bilang enggak. Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Dia berubah, Miss. Yang berubah kamu atau dia? Dia. Menurutmu dia yang berubah, tapi menurut dia kamu yang berubah. Tahu nggak? Hidup itu dua-duanya yang berubah, Mbak. Nggak bisa. Karena gini loh, banyak sekali orang-orang yang ke luar negeri itu setelah mereka bisa cari uang, mereka tuh berubah sama keluarga. Mereka menganggap orang lain berubah, padahal kamu sendiri yang berubah gitu loh. Nggak boleh dong. Setelah kamu bisa semalam, kenapa? Semalam itu, Miss, waktu dia berubahnya, waktu ini saya kan waktu lebaran semalam ini, dia bilang sama saya gini, kamu harus mengeluarkan duit sekian untuk saya, kata dia gitu. Jadi saya di situ curiga kan gitu. Jadi tapi gini loh Mbak, sebentar. Masalah itu tidak tiba-tiba. Berani nggak konfront sama suamimu apa yang kamu sampaikan itu benar atau tidak? Saya udah ngomong ke dia. Buat apa uang itu? Saya bilang kan. Dia nggak ada jawab, Miss, gitu. Setelah itu saya ada sekitar 3 hari saya telepon lagi, dia nggak mau bicara dengan saya gitu. Kan saya harus tahu, Miss, duit itu kemana. Duit saya kirimkan semua, Miss. Karena itu rekening saya sendiri kan, nggak ada tersisa duit dengan saya sekarang ini di sini, nggak ada. Saya kirim itu duit semua, cuma saya bilang kalau memang untuk keperluan itu sewajarnya aja diambil, saya bilang. Jangan nanti saya pulang nggak ada apa-apa. Sebentar. Permasalahanmu itu ada di uang atau suamimu tidak sayang anakmu? Ini jadi masalahnya 2 loh ini. Iya, 2 itulah, Miss. 2 itulah, Miss. Ya udah, pisah aja kalau memang